Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami, yang telah memperkenan juga mengizinkan kami untuk turut bersama-sama dalam ibadah Sabat pada pagi hari ini. Oh Tuhan, tolong kami supaya kiranya kami dapat menikmati dan mengikuti kebaktian maupun juga khususnya pembelajaran firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya nanti. Dengan penuh hikmat, juga berkat yang pastinya akan kami terima di dalamnya. Berkati telinga, berkati hati juga pikiran kami untuk benar-benar siap menerima sabda firman Tuhan dan untuk benar-benar siap diubahkan oleh kuasa Tuhan. Pakai juga hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mic saya masuk enggak? Masuk ya. Baik. Awal April, minggu pertama di bulan April. Mohon maaf jikalau panjenengan belum menemukan suasana Paskah seperti yang saya sampaikan. Seksi dekorasi ini lagi sakit, jadi tidak bisa. Terus kadang disiap-siap ya Bu, kayunya yang buat salib juga harus disiap nih, tapi apalah daya, ya tidak apa-apa. Dan pada bulan April ini, masih melanjutkan atau mendukung tema tahunan pada tahun 2022 tentang pribadi yang menjadi dewasa. Dan poin di dalam kedewasaan itu adalah salah satunya lagi, yaitu setiap orang yang dewasa harus memiliki pola pikir yang baru. Sebab itu saya mengambil tema pada bulan April ini adalah pembaharuan pikiran. Dan secara khusus pada minggu ini kita akan membahas tentang pentingnya memperbaharui pikiran sebagai bagian dari upaya kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi maupun gereja yang semakin dewasa. Kita akan buka terlebih dahulu nats firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Roma atau surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ketiga. Surat Roma pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ke-3. Begini kata firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa
sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam menjadi dewasa tentu tidak hanya fisik, tidak hanya mental, tidak hanya sikap, perkataan yang perlu diubah, tetapi di dalamnya tentu juga perlu mengubah pola pikir. Ada pola pikir, ada pikiran yang diperbarui ketika kita menjadi dewasa. Karena kalau kita ambil contoh ukuran perkembangan manusia yang disebut dewasa dan anak-anak, tentu harusnya ada perbedaan pola pikir. Kan begitu toh? Pola pikirnya anak-anak itu beda dengan pola pikirnya orang dewasa. Pada umumnya anak-anak ya mikirnya yang penting mereka nyaman, yang penting mereka senang. Di luar itu mereka nggak akan mau. Walaupun itu sebenarnya yang paling penting, yang paling mereka butuhkan. Contoh misalkan anak-anak yang sudah sekolah, yang paling penting buat mereka apa? Belajar, mau sekolah kok. Tetapi ketika mereka tidak senang akan hal itu, ya mereka lebih senangnya main, mereka lebih senangnya dolanan HP, ya mereka lakukan itu. Walaupun seringkali juga, bukan hanya terkadang, seringkali orang tua, khususnya ibu, ngomel-ngomel, marah-marah. Tapi aku nggak seneng kok. Nah itu anak-anak. Nah orang dewasa seharusnya tidak demikian. Mereka jauh lebih tahu bagaimana berpikir sesuatu yang lebih mereka butuhkan. Sehingga menyebabkan perubahan-perubahan lain di sekitarnya, termasuk tindakan, sikap, keputusan dan sebagainya. Pembaruan pola pikir. Nah dari nats ini kita akan belajar tentang seberapa penting atau mengapa pikiran kita harus diperbarui. Yang pertama, seperti yang tercatat dalam ayat yang kedua, supaya setiap kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita perlu mengubah pola pikir. Supaya tidak lagi serupa dengan dunia ini. Maksudnya dunia itu dunia yang mana sih? Loh Pak, kita kan masih tinggal di bumi Pak, di dunia yang sama. Yang dimaksud adalah sifat-sifat keduniawian. Sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri. Mencari kesenangan, keuntungan diri sendiri. Mencari nama baik sendiri. Mencari kebaikan atau mencari keuntungan diri sendiri, semua itu harus ditinggalkan. Sebab itu diperlukan perubahan atau pembaruan pikiran. Termasuk juga sikap perbuatan yang masih mencerminkan kedagingan atau keduniawian. Mental-mental yang terlalu mengandalkan diri sendiri atau bahkan duniawi. Perkataan-perkataan yang tidak mencerminkan pribadi yang sudah dewasa. Semua itu akan bisa berubah ketika pola pikir kita berubah. Karena saya percaya semua itu bisa diawali dengan mengubah pola pikir. Karena apa? Karena bagi saya pikiran manusia itu bisa mempengaruhi segala hal. Contohnya begini misalkan. Kalau saya salah, tolong dirawat, karena ini bukan bidang saya. Tetapi sejauh yang saya tahu, secara fisik, secara bahkan mungkin medis ya, anggota tubuh kita itu diatur oleh otak.
Iya enggak? Yang medis, bener enggak? Anggota tubuh kita ini diatur oleh otak. Sisanya ini hanya memberikan info dan merespon apa yang otak katakan. Termasuk aku maju gimana perintahnya otak. Termasuk tangan saya gini ini perintahnya otak. Semua diatur oleh otak. Misalkan orang mau ke Sandung, melihat ada batu di depannya, lek nyawang. Wong kadang kalau ya rak nyawang atau rak ketok. Tapi ini anggap pas melihat ada batu di depannya. Yang terjadi pertama kali apa? Mata melihat, kemudian mengirimkan sinyal, memberi isyarat kepada otak. Kemudian otak memerintahkan apa? Tangan, jari, hidung. Otak memerintahkan kaki untuk menghindar. Ya mau melangkah, mau nyisih, pokok menghindar. Perintahnya otak. Mata memberi isyarat. Kalau ternyata kita nggak ngelihat tetapi orang lain lihat, wong lihat bengok, Pak hati-hati ono watu. Telinga menangkap, memberi isyarat kepada otak. Otak menyuruh mata untuk melihat. Bener enggak gitu kan? Atau kadang langsung menyuruh kaki untuk menghindar. Semua dikontrol oleh otak. Maka kalau otaknya sudah mati ya orang itu sudah dinyatakan mati. Atau dalam istilah medis, lagi-lagi kalau salah aku tolong diralat. Ada mati itu ada berapa jenisnya? 2 ya. Satu mati apa? Bukan mati suri ya, mati apa? Sing satunya. Hah? Mati secara biologis, yaitu adalah jantungnya mandek. Tetapi ketika otak ini belum mati, maka tenaga medis akan masih bisa mengupayakan. Harapannya bisa diselamatkan. Lek jenengan sok nonton film atau sinetron, saya jantungnya disetrum itu loh. Pupuk gitu loh. Ya kadang kalau sukses, kadang kalau ya ora. Tapi ya pernah yang sukses ya? Ada ternyata. Tapi kalau otak ini sudah mati, atau istilahnya dalam dunia medisnya mati batang otak, mbok jantungnya jek murup pada ke lampu. Apa? Ya sudah gitu, maksudnya paham ya? Ya sudah, itu hidupnya hanya bergantung kepada alat medis dicabut, selesai jantungnya melu mandek. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Otak yang di dalamnya juga ada pikiran. Oleh sebab itu jika kita ingin lepas dari dosa atau lepas dari berbagai macam kebiasaan buruk atau sifat-sifat yang mengikuti pola duniawi itu, ya ubahlah pola pikirmu dulu. Misal jenengan punya kebiasaan buruk apa? Kayak aku ora iso tangi isuk, ning bubuke sing isuk. Sebenarnya bisa ndak diubah? Bisa aja sebenarnya. Ya kuwi kudu dipola Pak, polanya harus dirubah. Sore wis tidur. Sering aku jajal ngono ning ndak bisa. Karena apa? Karena pikiran ini pola pikirnya belum terubah. Belum termindset. Kadang lek sore merem kae ya malah wakeh sing dipikir. Gitu loh. Ya toh? Atau kebiasaan buruk apa? Jadi punya kebiasaan buruk apa misalkan? Semua itu bisa diubah dengan cara mengubah pola pikir. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak lagi serupa dengan dunia. Ya kudu beda toh.
Orang yang katanya Kristen sudah percaya Yesus kok. Mosok kelakuane maaf padha kaya wong sing rung kenal Yesus. Kan harusnya beda. Gitu loh. Nah, semua berawal dari pola pikir. Bahkan jika Anda memiliki masalah dan rasanya pengen nyerah, apapun kondisimu, hal yang perlu kita ubah pertama kali adalah pola pikir. Setidaknya katakan bahwa, aku mampu. Iso, yuk iso. Semua berawal dari pola pikir. Oke? Yang pertama, supaya tidak menjadi serupa dengan dunia. Sehingga yang kedua, kembali ke ayat yang kedua. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dengan perubahan atau pembaruan pola pikir, kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Dengan perubahan atau dengan pembaruan pola pikir, kita bisa menjadi tahu, memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Dan sebagai orang yang sudah dewasa, seharusnya bisa membedakan. Saya pikir ini juga salah satu yang menjadi pembeda antara orang dewasa dan anak-anak. Iso bedane endi sing apik, endi sing elek. Iya kan? Nah, ini contohnya orang dewasa. Wis mbok masuk poras, yang penting duduk anteng mendengarkan khotbah. Beda karo anak-anak, lihat toh. Mereka ndak ngerti endi sing bener. Bahkan ana sing main playon ndek ngene ngarepan. Karena belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan. Kan ya ndak lucu tiba-tiba Pak Bayu kaya si Fra duduk ngono karo nulis-nulis pas wayah saya khotbah. Ya kan jare wis dewasa. Kan gitu. Lah kaya Pak Repto nulis-nulis catatan khotbah jek masuk akal, ning kan ya ora terus duduk timpo nek bawah ngono Pak Repto to. Tetep di posisinya kan apa dewasa. Gitu loh. Beda karo anak-anak. Dengan pembaruan pola pikir kita bisa membedakan mana yang Tuhan mau, mana yang kita mau. Karena terkadang kita seringkali kita terjebak ke dalam kemauan diri sendiri dengan mengatasnamakan kemauan Tuhan. Ini suara Tuhan. Ini kata Tuhan. Harus di cross check. Bener enggak itu suara Tuhan? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Kata Tuhan, Pak. Saya pokok ini belum boleh ke gereja dulu, Pak. Itu kata Tuhan apa dasarnya kamu yang keset? Apa itu kemauanmu sendiri? Yuk kita cross check. Kira-kira akeh rugine apa akeh untunge? Dan apa untungnya Tuhan mengatakan kepada kita supaya tidak ke gereja? Kata Tuhan, saya belum boleh perpuluhan dulu, Pak. Karena sepertinya memang keuangan saya, kebutuhan saya masih banyak, Pak. Itu kata Tuhan apa karepmu dhewe yang memang belum mau memberi 1/10. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Itu contoh yang di dalam gereja, yang di luar gereja.
Ada banyak perbuatan, ada banyak keputusan kita yang seringkali mengatasnamakan suara Tuhan, padahal itu sebenarnya keinginan kita sendiri. Ya kan? Nah, tiba-tiba aku datang dari rumah Pak Repto ngelamar Bu Repto dengan alasan ini suara Tuhan, ini kan ya sing genah wae gitu loh. Tapi ini bener Pak, suara Tuhan Pak. Ya dilihat dulu, siji Bu Repto dirugikan apa diuntungkan untuk daun muda kayak saya ini, kan gitu. Yang kedua, aku cek duwe pasangan, istri saya diuntungkan apa dirugikan. Delalai Bu Repto ya cek duwe pasangan, Pak Repto dirugikan apa diuntungkan. Kalau banyak pihak yang dirugikan, maka kita harus sadar itu bukan suara Tuhan. Kita harus bisa membedakan itu loh maksud saya. Ketika semakin banyak orang yang dirugikan walaupun kita untung, tapi percayalah itu bukan suara Tuhan. Karena suara Tuhan tidak pernah merugikan siapapun. Dan disitulah kedewasaan bisa membedakan. Dengan memiliki pola pikir yang benar. Supaya tidak merugikan orang lain dan bahkan juga merugikan diri sendiri. Itu yang kedua. Dengan pembaruan pikiran kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Pikiran yang tadinya egois, yang tadinya pengen menang sendiri, mencari keuntungan sendiri, dengan perubahan pola pikiran kita tidak lagi egois dan maunya menang sendiri, bahkan pengennya menang saka Tuhan. Nah ya wis kualat itu istilah Jawa kan ya, kualat itu nama. Yang ketiga, ayat ketiga berkata demikian. Yang B, nasihat Paulus pada jemaat di Roma dan juga kita. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ojo mikir sing keduren. Lek dulu ada guyonan, lek ngomong ki mbok aja dhuwur-dhuwur ndak mundak apa kesamplok pesawat. Nah ini kata Paulus, lek mau mikir aja dhuwur-dhuwur. Jangan memikirkan apa yang tidak patut kamu pikirkan. Yang tidak patut kita pikirkan itu bukan masalah hal-hal jorok-jorok saja, bukan masalah hal-hal jahat-jahat saja. Termasuk berpikir yang berlebihan. Kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Kalau istilah anak muda sekarang ini disebutnya overthinking. Overthinking itu apa? Over ki lebih, thinking itu mikirnya berlebihan. Dan identiknya dengan sesuatu atau pikiran yang negatif, meliputi ketakutan yang berlebihan, meliputi kecemasan yang berlebihan, meliputi kekhawatiran yang berlebihan, itu namanya overthinking. Dan ini bisa berdampak pada banyak hal. Stres, mulai dari gak doyan makan sampai makannya banter karena stres Pak, overthinking. Loh, orang itu stres itu ada dua pelariannya. Masalah makan ya. Ono sing gak gelem maem, dadi awake kuru Ono sing ketika stres malah mimile banter Pak. Gitu? Yang dari semula berat badannya 40-an, 45, deyel dadi 25. Nah itu mungkin ya antara dua, lek gak uripe terlalu mulya, terlalu seneng, ya mungkin terlalu stres hingga pelariannya ke makan. Aku gak sedang nyindir kamu loh mah, kamu jangan melirik aku seperti itu. Ini fakta membuktikan seperti itu. Ya toh? Overthinking bahkan bisa menyebabkan sakit. Ya.
yang harus kita lakukan? Ubah pola pikirmu, perbarui pola pikirmu. Tidak usah mikir yang berlebihan, tidak usah mikir yang tidak patut kita pikirkan. Termasuk mikir urusannya wong liya. Nah ini banyak yang sering kali terjadi. Orang urusannya melu-melu mikir bahkan ikut campur. Bukan bagiannya melu ngurusi. Bojone tanggoku sesuk kira-kira makan apa ya? Lah, piye to? Pikirno bojomu dhewe lho makan apa sesuk anak-anakmu. Ngapain overthinking mikir bojone to? Lah mesake Pak Sel lanang ora kerja. Lah piye to? Jangan memikirkan hal yang tidak patut dipikirkan, demikian kata Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Yang meliputi kecemasan, ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi atau bahkan tidak akan pernah terjadi sekalipun. Sehingga kita atau menyebabkan kita melakukan perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan. Loh itu bisa mempengaruhi keperbuatan. Keweden sakarepe dhewe itu bisa mempengaruhi perbuatan. Terlalu curiga dengan orang, dengan tetangga. Ada banyak di berita itu karena wedi, takut istrinya diambil, maka tidak segan-segan membunuh orang yang dicurigai. Ada tak berita-berita yang kayak gitu? Overthinking, terlalu takut yang berlebihan. Urung dilakoni sudah takut, sudah khawatir. Dan sesungguhnya ini menampar saya secara pribadi. Ya, gereja kita ini kan mau diorganisasikan. Ya kan? Kemarin dari perancang bertemu dengan perwakilan dari pengurus BPD guna menanyakan, itu pun juga mandat dari musyawarah gereja, dari jemaat, menanyakan kira-kira syaratnya apa dan untuk introspeksi kita sudah siap atau belum syaratnya sebelum kita sampaikan itu ke perancang ataupun gembala sidang induk. Dan ada salah satu hamba Tuhan, saya ikut ke sana pasti ngerti siapa yang tak masuk. Salah satu hamba Tuhan yang menanyakan kepada kami, selama ini cabang bagaimana? Keuangan disubsidi? Ya, berapa? Sekian. Duh, kok sitik tinggi apa? Tinggo nambahi gajine gembala sidang. Lain-lainnya ndak ada. Lah terus lainnya butuh apa-apa? Ya ngupaya dhewe. Bangun pun kita ngupaya dewi, ya toh. Termasuk proposal itu kan diupayani kita sendiri gitu. Kalau ada yang sakit, ngupaya dewi. Sosial juga keluar dari anggaran gereja kita sendiri. Nyuwun sewu, kalau ada yang meninggal, ngupaya dewi, jemaat dewi dijalui urunan. Itu dari sisi ekonomi. Dari hal lain-lain, ketika ada masalah atau ketika membutuhkan satu kegiatan, program-program, puji Tuhan, ngupaya dewi. Loh, ya berarti wis mandiri awet suwi to. Gur masalahe jenengmu jek cabang. Lalu apa yang mbok takutkan, apa yang mbok khawatirkan? Itu rasanya kayak ditampar saya. Loh, iya. Tinggal ganti jeneng tok wae apa susah gitu kan. Toh kita selama ini juga sudah mandiri. Ternyata kita sudah jatuh bangun mandiri. Tiba dhewe ngadeg dhewe sudah kita. Maka sebenarnya mau tahun ini, mau tahun depan, begitu kata beliau, hamba Tuhan ini. Mau tahun ini pun ya ora masalah, wong kowe wis mandiri, tinggal mau ganti jeneng tok.
Dari ada cabangnya jadi diilangi cabangnya, gitu aja. Dan boleh mengubah nama. Nggak harus GBI Kembang Arum. Kira-kira nama apa? Ini bahasa basi. Kira-kira usul nama apa? Apa? Aku kok ya keplok itu, Pak. Aku tuh berpikir ke situ. Karena mengingat sejarah awal dari kita memulai persekutuan ini, panjenengan memulai persekutuan ini dengan nama Kalam Arum. Dan kalau difilosofikan, kalam itu kan ucapan perkataan gitu kan. Firman, kalam kudus gitu kan, perkataan yang kudus gitu kan. Arum itu berarti harum. Nah, bisa memunculkan dua pengertian, yaitu kalimat Tuhan atau perkataan Tuhan yang harum, atau juga bisa membuat perkataan kita menjadi harum. Iya kan? Nah, sok lek mau itu dadi ibadah itu aja ya. Kalam arum ya, ya. Aku punya pikiran gitu juga masalahnya. Tapi ya enggak salah, nanti bicarakan nanti. Pikirkan dulu, usulan nama apa? Kalau ngalian itu diubah menjadi GBI Shalom. Nah, misalkan itu. Kalau lemah gempal itu apa ya? GBI Jagung. Lemah gempal itu. Singkatannya, kepanjangannya Jemaat Agung. Disingkat jadi GBI Jagung. Nah, kita apa gitu? Saya ngapi tapi saya memiliki makna yang baik. Ya, nah, pikirkan nanti. Nah, itu kembali lagi itu yang saya pikirkan. Oh iya, kita sudah secara kegiatan kita sudah sangat mandiri. Hanya tinggal mengubah nama. Maka saya pikir ya wes lah jalani aja. Karena memang seharusnya hidup kita itu belajar dari Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Kita harus belajar dari sana. Bahwa kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahannya lagi, besok ada masalahnya lagi. Makanya nggak perlu overthinking. Buang jauh-jauh pikiran yang tidak patut kita pikirkan. Supaya hidup kita pun juga tenang, juga nyaman. Orang kayak saya dijare Pak Ripto mau jadi stres. Gue lah stres jadi lemu jare Pak Ripto. Ya kan? Biar itu tidak terjadi. Loh Pak, lemu kan api Pak daripada kering Pak. Loh, bukan masalah api orang, masalah itu buang kelambi bisa lemari ya. Udah cukup itu loh. Kan repot ya. Jadi pembengkaan pengeluaran gitu. Bila pas ono sing untuk beli, kalau enggak ada pasti. Ya jadi perubahan pembaruan pikiran itu perlu supaya kita tidak berpikir berlebihan. Ben uripe pun juga ayo. Ben jalannya pun juga tenang. Dalam menjalani hidup dan kehidupan itu jadi tenang. Tidak dibayang-bayangi dengan ketakutan. Iya ya, aku sok iso pora nunggu ya anakku. Iso pora nyekolahane anakku. Kalau pikiran itu dibawa ke sesuatu yang positif, maka akan positif. Mulai nyicil nabung, mungkin ikut asuransi dan sebagainya. Kan ada banyak tuh asuransi pendidikan dan sebagainya. Tapi bahayanya ketika tidak direalisasikan apa-apa, yang ada cuma overthinking ya jadinya stres. Sementara di depan matanya ada sesuatu yang lebih penting untuk dikerjakan. Nah ya sudah, kita kerjakan apa yang ada di depan mata kita sekarang. Sesok Paskah ya wes sesok dipikir Paskah piye. Gitu kan? Selebihnya nanti pikir nanti. Lah sok piye Pak jarene retreat piye Pak Kose pikir keri, sepenting Paskah ini jalan dulu. Bar Paskah apa ulang tahun. Tapi bukan berarti kita tidak merencanakannya, tak wis nyelengi. Kan gitu toh?
Tapi urusan besok jadi retreat atau enggak, retreatnya kemana, pikir nanti wes, enggak usah overthinking ya Pak Ketua Pansus. Jalani aja dulu apa yang ada. Kan gitu. Daripada malah tidak berhasil sama sekali apapun itu. Betul. Ya tidak hanya hidup diri sendiri. Karena ini juga mempengaruhi hidup orang lain, apa namanya harus berkeluarga, Pak. Ketika suami beban pikirannya berat, istri pun akan turut merasakan. Pun juga demikian sebaliknya. Kroso, pasti kroso, namanya pasangan hidup. Itu pasti kroso. Jadi tidak hanya supaya tidak membebani diri sendiri, tapi juga orang-orang sekitar, khususnya keluarga atau pasangan. Gitu ya. Supaya tidak berdampak ke kehidupan yang lebih luas gitu. Orang overthinking, orang stres, orang yang terlalu takut, terlalu dipenuhi kebencian juga itu bisa menyebabkan banyak hal dalam kehidupannya, mulai dari malas kerja, malas ke gereja, karena overthinking. Memikirkan apa yang tidak patut dipikirkan tadi. Ya malas ngopo-ngopo gitu. Karena overthinking tadi. Hasilnya apa? Enggak hasil apa-apa, Pak. Wong terlalu sibuk mikir yang berlebihan, yang tidak patut dipikirkan, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Paling banter hasilnya mau ngeloro hati. Itu pun lek duwe hati. Kan kadang ngomong loro hati jebul rak duwe hati kan ya repot. Jadi itu hal yang bisa kita pelajari hari ini yang mengantarkan kita ke tema-tema selanjutnya. Mengapa toh perlu pembaruan pikiran? Supaya kita tidak lagi serupa dengan dunia ini, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak. Dan supaya setiap kita tidak berpikir berlebihan. Pikirkan apa yang di depan mata, pikirkan apa yang baik, apa yang benar. Sesuai firman Tuhan. Biar ini memberkati kita semua, menjadikan kita tetap berpikir yang positif saja. Tuhan Yesus memberkati kita, akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dalam firman Tuhan ini, yang boleh mengantarkan ke dalam tema-tema selanjutnya. Tentunya boleh menjadikan kami menjadi pribadi yang dewasa, yang dapat berpikir secara dewasa juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan khususnya hamba-Mu. Jikalau ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan dalam hati dan pikiran jemaat-Mu sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun mereka yang menyaksikan dalam video streaming ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.